warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah biqaul fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul adzim. Hadirin hadirat jamaah sholat isya, sholat tarawih rahimakumullah. Di dalam kitab Kasifatus Sajjah, syarah dari kitab Safinah yang dikarang oleh Imam Nawawi Al-Bantani, di sana dijelaskan bahwa inna kalimat la ilaha illallah isna asara harfan. Sesungguhnya di dalam kalimat la ilaha illallah ada 12 huruf. Wajib bagi orang yang meyakini tidak ada yang wujud yang hakiki kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 12 wajiban. Sittatun dhahiratun wa sittatun batinatun. 12 kewajiban itu dibagi menjadi 2. 6 masalah yang dhahir dan 6 adalah masalah yang batin. Wa amma dhahiratu, adapun 6 masalah yang dhahir, yang pertama faktoharah, melakukan penyucian, baik penyucian secara dhahir maupun penyucian secara batin. Ketika seseorang secara dhahir melakukan satu kemaksiatan, itu berdampak kepada hati, berdampak kepada qalb. Sebagai satu contoh, kemaksiatan secara dhahir yang ada kaitannya dengan kemaksiatan lisan. Apa kemaksiatan lisan ini? Kemaksiatan lisan antara lain al-kadzib. Apa al-kadzib itu? Bohong. Kemudian yang nomor 2 yang disebut dengan al-ghibah. Apa ghibah itu? Bahasa Surabaya, ghibah itu ngerasani. Begitu juga yang nomor 3 an-namimah. Apa an-namimah itu? An-namimah mengadu domba. Kemudian al-yaminul khamus, sumpah palsu. Di antara kemaksiatan dhahir yang saya contohkan, kemaksiatan lisan tadi, ketika lisan itu bohong 1 kali, berdampak kepada hati, berdampak kepada qalb. Kalau bohong 1 kali, di dalam hati manusia itu ada titik 1, ada titik hitam. Bohong 2 kali, ada 2 titik hitam. Bohong 3 kali, ada 3 titik hitam. Itu masih kemaksiatan lisan, belum yang lain.
Belum kemaksiatan mata. Apa kemaksiatan mata itu? Antara lain an-nadhru bisyahwat, melihat yang laki, misalnya melihat perempuan ada nilai syahwatnya. Apalagi sekarang ini dalam kondisi canggih ya, tidak usah di HP itu sendiri. Kalau kita buka-buka, ya toh, kemudian kita melihat ada getaran, ada syahwatnya, itu ada nilai-nilai dampak kepada hati manusia. Kalau sudah hati itu adalah ada titik-titik hitam, gelap, apa dampaknya? Dampaknya adalah seseorang itu mudah untuk melakukan satu kemaksiatan dan berat untuk melakukan kebaikan. Itu dampak secara hati, dampak secara rohani, dampak secara qalb. Begitu juga berdampak kepada ibadah kita. Baik itu ibadah sholat, ibadah zakat, ibadah haji, umroh, atau ibadah-ibadah yang lain juga berdampak. Sebagai satu contoh, dampaknya kemaksiatan lisan. Ketika kita berpuasa, ya toh, ketika kita berpuasa, lisan kita itu bohong, berarti menggugurkan pahala puasa kita. Sehingga kalau sudah nilai pahala itu gugur, tentunya puasa yang kita lakukan itu adalah hanya sekedar mendapatkan apa? Mendapatkan lapar dan dahaga. Makanya di dalam hadis yang sudah saudara hafal, jenengan hafal hadisnya. Setiap Ramadan jenengan mendengarkan, hafal. Tetapi implementasinya itu perlu perjuangan. Apa hadisnya? Kam bin shaimin laisa lahu min siyami ilal jub' wal atos. Banyak orang yang melakukan ibadah puasa tapi tidak adanya perubahan, tidak bisa mencapai nilai-nilai optimal dari puasa itu, hanya sekedar lapar dan dahaga. Maka dari itu, puasa yang kita jalankan pada hari ini, pada detik ini, tentunya kita harus perjuangkan tadi. Makanya secara bahasa asyam atau saum itu secara bahasa itu adalah apa? Secara bahasa adalah apa? Mengendalikan gejolak nafsu. Mengendalikan gejolak nafsu mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, mulai dari subuh sampai maghrib. Lisan kita jaga, penglihatan kita jaga, pendengaran kita jaga, tangan kita jaga, kaki kita jaga, perut kita jaga, pintu depan dan pintu belakang itu kita jaga. Kalau kita tidak menjaganya, tentunya puasa yang kita lakukan tidak bisa meraih derajat nilai-nilai takwa yang kita harapkan. Ada tingkatan-tingkatan takwa. Ini sebagai satu evaluasi panjenengan sedoyo. Evaluasinya bagaimana? Oh, apakah saya ini termasuk tingkatan pertama? Apakah saya nanti termasuk tingkatan yang nomor 2? Apa yang nomor 3? Di dalam tafsir Shawi itu diterangkan bahwa puasa itu takwa, hasil daripada puasa itu menghasilkan takwa, dan takwa itu ada 3 tingkatan. Apa tingkatan yang pertama?
Yang dimaksud tingkatan yang pertama itu adalah takwal khawas. Apa takwal khawas itu? Takwal khawas itu imtisalul awamiri wa jtinabun nawahi. Menjalankan perintah Allah secara optimal dan meninggalkan larangan Allah secara optimal sesuai dengan kemampuannya secara mudawamah. Jadi keberhasilan puasa selama 1 bulan ini antara lain menghasilkan puasa khawas, selalu di dalam nilai-nilai kebaikan dan tidak pernah melakukan satu kemaksiatan. Sulit apa sulit? Angel atau angel? Angel, tapi berjuang. Kemudian tingkatan takwa yang tinggi itu adalah disebut dengan takwal khawasil khawas. Apa yang disebut dengan takwal khawasil khawas itu? Takwal khawasil khawas itu adalah seseorang yang sibuk. Setiap detak jantung, setiap hembusan nafas selalu sibuk ibadah kepada Allah dan ingat kepada Allah. Tambah angel enggak? Kalau benar, tadi kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti keluar masjid banyak yang lupa, banyak yang ingat. Artinya banyak yang lupa, berarti harus berjuang. Kemudian tingkatan yang paling rendah yang disebut dengan takwa sirku. Apa takwa sirku itu? Takwa sirku itu jangan sampai seseorang itu mempunyai syirik akbar, mempunyai satu keyakinan selain kepada Allah. Kemudian yang nomor 2 yang disebut sirkul asghar. Apa sirkul asghar itu? Orang yang beribadah karena manusia, atau orang yang menghindari atau tidak melakukan ibadah karena manusia, itu namanya sirkul asghar. Kemudian ada yang disebut dengan sirkul adram. Apa sirkul adram itu? Seseorang yang beribadah, seseorang yang berjuang karena ada pamrih kepada manusia. Minimal puasa yang kita lakukan ini, minimal kita itu adalah mendapatkan nilai takwa, takwa syirku. Jangan sampai mempunyai syirik kepada Allah, sirkul asghar maupun sirkul akbar. Demikianlah materi singkat. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat barokah, khususnya pribadi dan umumnya yang hadir dalam kesempatan yang baik ini. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.